Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya aku, Nita Dewi. Ya, jadi kali ini aku tuh bakal nge-share ke bunda-bunda semua pengalaman kehamilan aku di trimester pertama. Jadi, aku tuh bakal ngebahas pengalaman aku di trimester pertama, ngeplek sampai pendarahan, kok bisa sih melahirkan dengan normal, kok bisa sih sampai udah keluar darah gitu, masih bisa melahirkan dengan normal dan selamat dua-duanya, alhamdulillah. Jadi di trimester pertama tuh aku mengalami plek di trimester pertama, di week pertama aku udah mengalami kayak kram perut gitu. Ke bidan dicek, katanya emang kehamilan aku tuh kandungannya lemah dan tidak bisa bergerak terlalu aktif. Sedangkan aku kan kerja dan otomatis harus banyak gerak gitu ya. Nah, setelah itu minggu keduanya aku mengalami plek. Pleknya tuh kayak coklat doang gitu, coklat segaris. Setelah itu aku ngerasa kayak makin hari makin banyak. Sudah gitu aku langsung kontrol lagi ke bidan, terus kata bidannya, coba di stop dulu, jangan dulu kerja atau ambil cuti dulu 3 hari. Oke, aku ambil cuti dulu 3 hari. Setelah itu aku balik lagi ke bidan, ternyata aku pendarahan itu yang banyak gitu loh, sampai keluar lendir-lendir darah gitu. Nah, setelah itu kata bidan katanya mending diudahin aja kerjanya kalau bisa, tapi kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa, balik lagi ke akunya gitu ya. Terus udah gitu setelah memikirkan semuanya dan mempertimbangkan semuanya, aku udah memutuskan untuk resign. Setelah itu ya tetap aja ya, meskipun resign karena mungkin kehamilan aku lemah, setelah resign minggu ketiganya itu aku keluar lagi darah, mungkin karena banyak gerak juga, kayak sekedar beres-beres rumah gitu langsung plek kalau aku ya. Mungkin kan kehamilan orang-orang beda, cuman kalau aku gerak dikit aja plek atau gerak dikit aja keluar darah. Nah, setelah itu minggu keempatnya aku langsung ke bidan lagi, terus aku cek lagi, emang ternyata kehamilan aku lemah, jadi untuk aku sendiri itu nggak boleh banyak gerak. Even itu cuman kayak gerak ke dari kamar ke dapur aja itu nggak boleh gitu, kayak ya udah bed rest, bener-bener bed rest di sini kayak bukannya cuman duduk atau tiduran, enggak, karena mungkin bed rest di sini tuh diartikan ya lo cuman tidur gitu, tidur aja, tidur. Jadi aku tuh nggak sama sekali jalan, aku cuman tiduran. Kalaupun aku mau makan, aku minta suami aku atau ibu aku gitu untuk ngambilin makanannya ke kamar. Udah gitu oke, alhamdulillah tuh udah nggak plek-plek lagi sampai trimester kedua. Tapi di trimester kedua aku malah mengalami placenta previa. Nah, untuk videonya di video aku di bawah ya, aku udah pernah jelasin aku kena placenta previa di trimester kedua. Kalian boleh cek videonya di bawah ya. Nah, udah gitu di trimester pertama tuh aku bener-bener mengalami plek dan pendarahan terus menerus. Yang aku lakukan apa? Yang aku lakukan tuh cuman aku nurut sama dokter sama bidan. Aku cuman nurut, aku bed rest, ya udah aku bed rest tiduran dan aku minum vitamin waktu itu. Nah, vitaminnya apa? Aku tuh minum vitamin Polamil Genio waktu itu aku beli. Setahu aku kalau misalkan kandungan aku lemah, mungkin kayak nutrisinya aku kurang terjaga, atau makan makanan yang aku minum atau makan makanan yang aku makan pun mungkin zat besinya kurang kayak gitu-gitu. Karena kan waktu trimester pertama itu kita benar-benar mual ya, waktu aku mual, cuman di beberapa kondisi ibu hamil itu kan beda-beda ya. Kalau aku memang benar-benar mual dan gak masuk nasi sama sekali, aku cuma makan es sama semangka aja. Setelah itu nggak ada yang masuk di dalam perut aku selain itu. Mungkin kan namanya kita lagi hamil, bayi juga butuh nutrisi gitu ya, cuman ya di situ aku ngerasa kayak aku nggak ada nutrisi apapun, makanya ya si janin aku nggak berkembang mungkin atau gimana ya. Jadi ya plek terus gitu, pendarahan terus. Selain itu ya, selain kayak kecapean gitu dan karena kandungan aku lemah, terus udah gitu aku nyobain Polamil Genio itu aku minum di trimester pertama di minggu kedua. Jadi kandungan aku 2 minggu aku minum itu, minum Polamil Genio. Polamil Genio itu sebenarnya bukan untuk memperkuat janin ya, cuman kayak di dalamnya kan banyak banget vitamin-vitamin, jadi ya kita ikhtiar aja dengan vitamin itu gitu. Nah, di situ aku minum, tapi alhamdulillah baik, aku sehat waktu itu karena aku minum vitamin itu. Mungkin ya karena meskipun nggak makan makanan yang sehat-sehat waktu itu, cuman semangka, ya kebantu sama itu. Beda lagi halnya kalau ibu-ibu yang emang mau makan atau mau minum susu, ya kalau vitamin mungkin bisa di skip atau
dapat vitamin dari bidan pun udah cukup mungkin ya. Untuk kalian yang ngalamin sama kayak aku, plek atau pendarahan, boleh ditulis di kolom komen ya. Mungkin aku bisa sharing beberapa tips untuk kalian gitu ya, atau kalian mau cerita pengalaman kalian kayak plek, gimana sih kakak waktu itu, apa yang kakak lakuin gitu ya, boleh sharing aja ya. Jadi tolong di kolom komentar, di komen aja bun, kita sharing ya sesama ibu hamil gitu ya. Mungkin aku bisa bantu sedikit-sedikit. Dan kalau misalkan untuk kalian yang lagi hamil di trimester pertama, aku saranin sih yang pertama tuh jaga pola makan, istirahat yang banyak, mood tuh harus happy terus, meskipun ya kita nggak bisa ya mencegah hal stres itu terjadi gitu ya. Ya sebisa mungkin kita harus bisa mengelolanya. Terus yang keempat tuh tidur cukup. Kalau misalkan aku ngakalin biar nggak stres tuh, kalau aku ada masalah tuh aku selalu buka YouTube, terus aku cari video-video yang bikin mood aku balik lagi. Atau mungkin kalau kalian misalkan suka kayak drakoran, cari drakor yang emang bener-bener genrenya tuh yang happy gitu, jangan yang nangis-nangis gitu ya, karena itu bakalan ngaruh banget ke si babynya gitu. Jangan sampai si babynya ngerasa kayak stres, ibunya stres, baby bakalan stres gitu ya. Yang aku harapin sih kalian jangan stres, itu sih faktor pertama, itu jangan stres sih. Jadi kalau aku kalian itu, aku nonton YouTube yang bikin mood aku balik lagi kayak happy gitu ya. Balik lagi ke kalian, yang bikin mood kalian happy itu apa gitu ya. Pokoknya kelola stres kalian, jangan sampai stres kalian tuh bener-bener menyelimuti perasaan kalian sampai anak yang ada dalam kandungan kalian tuh kenapa-napa gitu ya. Aku doain semoga kalian yang lagi hamil di trimester pertama itu sehat selalu, bayinya selamat dua-duanya ketika lahiran nanti, dan kalian bisa lewatin masa-masa kehamilan yang luar biasa nikmatnya. Kalian bisa menikmati itu. Untuk pejuang garis 2 semangat juga. Terus untuk yang kemarin sempat cerita ke aku tentang kayak kak aku keguguran padahal aku udah jaga kayak gini gitu, semuanya tuh balik lagi ke takdir. Kalau takdir Allah berkata untuk belum waktunya, insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.